Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa kesehatan adalah modal utama kita dalam kehidupan ini. Kita melakukan aktivitas sehari-hari tentunya kalau badan kita atau tubuh kita sehat. Kecenderungan kita baru menyadari nikmatnya sehat kalau kesehatan itu sudah berkurang, bahkan sudah hilang pada diri kita. Sepanjang normal-normal saja, kita kurang memelihara bahkan mensyukurinya. Kita baru merasakan nikmatnya mata kalau sudah sakit mata. Kita baru merasakan benar-benar nikmatnya telinga kalau telinga kita sudah tuli. Kita baru merasakan benar-benar nikmatnya gigi kalau gigi itu sedang sakit. Bahkan kalau gigi kita sudah berpermisi satu persatu meninggalkan kita, baru kita menyadari itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kita dalam firman-Nya, Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita pandai mensyukuri nikmat Allah apa saja kita syukuri, maka Allah akan menambahnya. Jika kita kufur, artinya jika kita mengkufuri nikmat Allah, tidak pandai bersyukur, ingat azab Allah sangatlah pedih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lawan dari sehat adalah sakit. Kalau kita sakit, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, bahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali membagi penyakit dalam dua macam, yaitu penyakit zahir atau penyakit jasmani dan penyakit batin atau penyakit rohani. Apa perbedaan kedua penyakit ini? Yang pertama, penyakit zahir atau penyakit jasmani ini banyak dokternya. Apalagi di era spesialisasi ini, kalau kita sedang sakit, tinggal kita cari dokternya. Misal kita punya sakit mata, kita tinggal cari dokter spesialis mata. Kita sakit telinga, kita tinggal cari dokter spesialis telinga. Kita sakit gigi, kita tinggal cari dokter spesialis gigi. Inilah penyakit jasmani atau penyakit zahir. Dokternya banyak, akan tetapi penyakit batin atau penyakit rohani, dokternya hanya agama dan orang-orang yang mempunyai kemauan yang kuat untuk bisa mengobatinya. Sangat sulit kita cari orang yang bisa mengobati penyakit sombong. Sangat sulit kita cari orang yang bisa mengobati penyakit dengki. Sangat sulit kita cari orang yang mempunyai penyakit kikir alias pelit. Hanya orang-orang yang agama dan kemauannya kuat saja. Mereka mengobatinya dengan cara riyadhah, latihan, dan latihan. Dengan melakukan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian bersedekah, berinfak, berzikir kepada Allah, baik sesudah sholat maupun di luar sholat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua perbedaannya adalah penyakit zahir atau penyakit jasmani. Yang punya penyakit ini lebih tahu dibandingkan orang lain. Sedangkan penyakit batin atau penyakit rohani, orang lain lebih tahu daripada pemiliknya. Satu misal, saya mempunyai penyakit jantung,
Teman-teman saya tidak tahu kalau saya mempunyai penyakit jantung. Nah, ketika saya lewat di hadapan teman-teman saya, tiba-tiba teman-teman saya main kagetin saja. Akhirnya saya pingsan. Bahkan bisa juga saya meninggal dunia. Karena teman-teman saya tidak tahu bahwa saya ini punya penyakit jantung. Akan tetapi saya tahu kalau saya ini punya penyakit jantung. Inilah, kalau penyakit dohir ini yang punya lebih tahu daripada orang lain. Akan tetapi kalau penyakit batin, penyakit jasmani, orang lain lebih tahu daripada pemiliknya. Ada orang yang mempunyai penyakit sombong, biasa-biasa saja, wajar-wajar saja dalam pergaulannya. Orang lain yang tahu bahwa orang itu mempunyai penyakit sombong. Ada orang yang mempunyai penyakit kikir alias pelit. Pemiliknya tidak tahu, wajar-wajar saja ketika berjalan, bergaul. Akan tetapi teman-temannya lah yang tahu. Tetangga, masyarakat sekitarnya lebih tahu daripada pemiliknya. Inilah penyakit batin. Orang lain lebih tahu daripada pemiliknya. Dalam hal ini kita perlu mencontoh sikap sahabat Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab berkumpul dengan para sahabat-sahabat lainnya, beliau selalu bertanya kepada sahabat-sahabat lainnya, "Wahai para sahabat, aku ini sombong tidak? Aku ini kikir tidak? Aku ini orangnya dengki tidak?" Tidak jarang para sahabat yang memberikan nasihat ini mendapatkan hadiah oleh sahabat Umar bin Khattab ini. Akan tetapi kita lihat sekarang ini, kalau kita menasihatin orang, bukan kita diberi hadiah, malah kita dimarahin, bahkan diomel-omelin. Inilah potret. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah sehebat-hebat penyakit dohir, penyakit jasmani, hanya merusak dunia saja, tidak sampai ke akhirat. Kita lihat orang yang terkena penyakit jantung, akhir-akhirnya mati atau meninggal dunia. Kita lihat orang yang kena liver, paru-paru, kalau dokter sudah tidak bisa menangani, akhir-akhirnya mati juga. Tidak sampai penduduk neraka ini ditanya, "Kenapa kamu masuk neraka?" "Liver, Pak." "Jantung, Pak." Tidak pernah ditanya. Akan tetapi kalau kita terkena penyakit batin, penyakit rohani, hancur dunia, rusaklah akhirat. Kita punya penyakit sombong. Di dunia saja kita sudah dikucilkan dari pergaulan. Kita punya penyakit kikir alias pelit. Di dunia saja kita sudah dikucilkan, dijauhi oleh teman-teman, sahabat-sahabat kita, bahkan masyarakat sekitar kita. Karena kesombongan kita, karena kekikiran kita, bahkan kedengkian kita. Di akhirat pun kita rusak. Artinya kita dihancurkan di akhirat. Jelas orang sombong, orang kikir, orang dengki, iri hati, itu jelas tempatnya. Tempatnya di neraka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Imam Ghazali heran. Banyak orang yang terkena penyakit dohir, penyakit jasmani, akan tetapi mereka cepat-cepat untuk menanganinya. Lari ke dokter, sampai tidak punya uang, mereka cepat-cepat lari ke dokter, berhutang pun dilayani. Akan tetapi ketika orang terkena penyakit batin, penyakit rohani, santai saja orangnya, tenang-tenang saja orangnya. Padahal penyakit rohani ini rusaklah dunia, hancurlah akhirat. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali menghimbau kepada kita, silahkan kita, boleh-boleh saja
Kalau kita terkena penyakit dohir, penyakit jasmani, segera untuk menangannya. Bersungguh-sungguh, akan tetapi lebih bersungguh-sungguhlah kita dalam menangani penyakit batin atau jasmani. Karena penyakit ini bisa merusak dunia, menghancurkan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.